Salam Rayu, selamat datang di channel YouTube Kejawen Nusantara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kali ini saya mau babar keilmuan asli warisan leluhur, campuran ilmu teten, yaitu ajian jaran goyang. Untuk sama-sama saling menguntungkan, sampean untung dapat wawasan, sampean untung dapat keilmuan. Diharapkan jangan melewati iklan, karena iklan itu sebagian nanti bisa jadi rezeki buat saya, bisa jadi rezeki buat anak istri saya, sama-sama menguntungkan ya. Dan bagi Anda yang suka dengan channel ini, silahkan subscribe. Gelang Tridatu ini nanti akan saya kirimkan ke sampean bagi yang subscribe channel saya. Untuk data-datanya nanti saya lampirkan di deskripsi. Bisa add Facebook saya RE Surodipati. Oke, jadi untuk kurang terang nggak ya? Ada lampunya nih, lampu kecil-kecil. Saya nyalain dulu, asap aja. Jadi biar gini aja lah, gelap. Jadi gini sedulur, sebelumnya saya mau sedikit wedar dulu. Kemarin ada yang tanya-tanya gimana cara ilmu supaya mancing. Saya bilang nggak ada takaran ilmu supaya mancing, nggak ada takaran berapa kali kamu puasa ilmu bisa mancing. Itu yang penting kamu kalau mau mancing ya ikhlas gitu. Jangan pernah sampean berilmu cuman karena mengharapkan sesuatu tuh. Kalau misalkan sampean sudah kecebur, udah basah, jangan pernah bermain air, mendingan langsung jebur gitu sedulur. Terus ada yang tanya, bisa nggak ajiannya ditulis di deskripsi? Saya bilang ajian mantra kejawen itu tersembunyi, tidak dipublikasikan. Jika dia mau gitu kan, mau belajar dengan sungguh-sungguh gitu kan, ilmu mantra ajian itu keling, ilmu keling. Ilmu keling itu apa? Ilmu yang hanya diucap. Jadi kamu mau diucap nih sama guru ya kan, kamu resapin terus, kamu hafalin tuh. Kalau ini masih enak ya, pakai YouTube bisa diputer aja terus. Kalau dulu saya nggak dengerin, jadi saya datang nih sowan, dengerin aja, ntar nyampe rumah lupa apa tadi ya, besoknya lagi ke sana udah hafal, nyampe rumah lupa lagi tuh. Itu tantangannya sedulur, berat. Saya dulu bolak-balik ngabisin ongkos, ngabisin tenaga, waktu, materi juga. Sampean enak zaman sekarang gua tinggal lihat YouTube ya kan, suruh subscribe aja susah ya. subscribe gratis, subscribe itu nggak mahal lah gitu kan. Subscribe aja, sampean mendukung channel saya harus subscribe itu.
Terus habis gitu juga bolak-balik nyampe itu aja belum mancing, udah puasa juga nggak mancing tuh. Tapi zaman sekarang mah cepet banget, puasa udah ngelakuin puasa berapa kali nggak mancing, wah ilmu ini nggak tajrib, wah gurunya disalahin, gitu. Pinter sekarang orang-orang sekarang gitu. Jadi ilmu ini ilmu keling itu tidak boleh ditulis ataupun nggak boleh saya tulis di deskripsi, itu nggak boleh sebenarnya. Tapi ini saya buat mudah buat sampean yang mau benar-benar mau mendalami, ya kan, silahkan apalin. Sampean boleh tulis, tapi nanti sampean kalau udah hafal sampean bakar, sampean air berisi gelas, terus sampean bakar itu kertasnya, nah abunya sampean taruh di air gelas itu, ya kan, terus sampean minum seperti itu. Aslinya itu jangan, aslinya sampean dengerin terus, nggak boleh ditulis aslinya. Cuma saya buat gampang, saya buat mudah itu sedulur. Jadi ini ilmu keling ya. Kalau zaman sekarang maunya sih gampang, mudah ya, maunya ilmu maunya ditulisin, ya kan. Puasa maunya berapa hari, terus besok langsung sakti ya. Saya jamin nggak akan sampean seperti itu, nggak akan bisa sakti kalau seperti itu, karena semuanya harus dilandasi dengan ikhlas. Itu namanya sampean nggak ikhlas itu kalau begitu. Terus apa lagi? Nah, untuk sebelum ke arah jauh ya kan, kita pakai intro dulu ya kan, ngabisin waktu juga. Kalau sampean bete jangan dilihat gitu, pokoknya kalau ngeliat ini jangan dilewatin iklannya, biar sama-sama nguntungin. Sampean dapat wawasan, ini tak kasih tahu wawasan. Nah, ada yang tanya, kodam itu apa berwujud? Saya bilang enggak, itu karena permainan imajinasi kita. Itu karena kita karena keseringan lihat gambar-gambar kodam-kodam, keseringan ngelihat film-film, video-video gitu kan. Jadi kalau yang setahu saya ya, nggak tahu kalau orang sakti yang lain nggak tahu. Setahu saya itu hanya berbentuk asap, angin sama cahaya, asap, angin dan cahaya gitu. Dia kalau udah masuk ke cahaya berarti levelnya sudah besar itu kalau level cahaya itu. Kalau angin atau asap itu masih ibaratnya setengah menengah ke bawah levelnya itu. Nah, level menengah ke bawah ini biasanya nih ada di kuntilanak, genderuwo, ya kan, terus pocong, pokoknya seperti itulah. Itu kan biasanya karena dari imajinasi kita gitu. Yang penting kalau untuk menerawang kodam itu, yang penting diri kita itu harus sesuai benang merah. Maksudnya gimana nih benang merah? Benang merah nih gini, misalkan saya menerawang si A. Nah, si A ini punya kodamnya kakek-kakek, punya kodamnya misalkan ya kakek-kakek gitu kan. Nah, ini kan otomatis benang merahnya kan laki-laki, ya kan. Nah, mungkin nanti ada penerawang lagi bilang, wah kamu ada sosok pendekar gitu kan. Sama nih, pendekar yang laki-laki, benang merah kan yang laki-laki. Misalkan nanti ada penerawang lagi bilang, wah kamu ada seorang sosok raja,
Ya bener, benang merahnya laki-laki soalnya seperti itu. Kecuali ada penerawang lagi datang, wah kamu ada sosok bidadarinya, itu udah salah, udah ngelewatin benang merah. Soalnya benang merahnya kan laki-laki. Kalau dia bilang ada seorang bidadari, ya berarti salah gitu sedulur. Terus apalagi nih yang banyak orang tanya nih, puasanya berapa lama? Oh ya nih, saya masih ingat dengan catatan ini pernah saya buat. Jadi kalau sampean tanya puasanya berapa lama, berarti empat nafsumu seperti al-amah, supaya mutmainah, amarah itu masih belum terkendali. Nah, gimana cara ngendalinnya? Cara ngendalinnya yaitu dipancer itu harus bisa ngendalin. Kamu berarti kalau nafsu masih dipancermu masih kalah. Makanya orang yang bernafsu seperti itu, jiwa kebatinannya pasti buruk. Orang yang bernafsu seperti itu pasti kebatinannya buruk, tidak akan mudah cepat naik gitu. Kepekannya susah naik tuh. Makanya kalau mau pengen cepet naik tuh jangan pernah nafsu, tapi dilandasi dengan keikhlasan gitu. Semua harus dengan ikhlas gitu. Kalau sampean tanya puasanya kapan gitu, sampai kapan, berarti itu nafsu aluhamahmu itu yang masih besar gitu, karena nggak kuat tahan makan gitu. Terus apalagi nih, langsung aja nah, saya buka catatan siapa aja nih yang tanya-tanya gitu kan, gitu. Nah sekarang kita ntar duduk biarin aku ini sambil ngeliat ini aja ya, sampai tahu ada yang pengen beli kan. Ini berapa? Kalau ini gratis buat yang subscribe. Nah ini berapa? Boleh nggak kelihatan, biarin lah, emang nggak fokus jualan saya. Nah jadi gini, untuk ajian jaran goyang ini, jadi yang pertama sampean itu harus punya nama si target, entah cewek ataupun cowok. Nah sampean harus punya tuh nama targetnya ini harus punya nama lengkap boleh, nama panggilan juga boleh. Nah biasanya kalau mau jos itu nanti minta rambutnya si target, atau potongan kuku si target, atau pakaian bekas si target gitu. Nah terus cari tanggal lahirnya, tanggal, bulan, dan tahun. Nah itu dicari. Kenapa? Untuk mencari hari naas, hari was. Hari was itu ada 3, 5, 7, dan 11. Nah 11 ini was gede. Nah ini ntar tak babarin. Ini kita main intro dulu. Sampean mungkin ini mah udah denger gitu kan. Nah ini ntar kesaktiannya keluar ntar. Pasti sampean seneng sama wawasan ini nih, biar lebih paham. Kalau di tempat-tempat lain nggak ada wawasan seperti ini tak buka gitu. Nah untuk mencari
weton si target weton si target. Ntar gua ambil kertas buat tulis. Nah, misalkan gini setelah kelihatan ya, si target ini misalkan namanya si Maya dengan wetonnya ini misalkan wetonnya Minggu Pahing kan. Minggu ini kan 5, Pahing ini kan 9, jadi totalnya kan 14. Nah, misalkan hari naas itu kan 3, 5, 7, dan 11. Kalau 14 Minggu Pahing ya, misalkan naasnya 3, Minggu Pahing, berarti Minggu, Senin, Selasa Pahing Pon Wage, Selasa Wage berarti. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan ini misalkan Maya nih, ini target Maya kan. Nah, cowoknya misalkan Anton. Nah, misalkan Anton ini misalkan berapa ya, terus Selasa Wage. Nah, Selasa Wage ini, Selasa kan 3 Wage 4, ini 7. Nah, ini kan kalah nih, cewek 14, cowoknya 7, nih kalah kita nih, kalah. Berarti kita harus gunakan was gede nih ya, gunakan was gede. Nah, was gedenya berapa? 14. Seminggu kan, Minggu Pahing, was gedenya 14. Minggu, Senin, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat Pahing kan tadi Pahing Pon Wage Kliwon Legi Pahing Pon Wage Kliwon Legi Pahing Pon Wage Kliwon. Terus hitung lagi, aku lupa. Pahing Pon Wage Kliwon Legi Pahing Pon Wage Kliwon Legi Pahing Pon Wage Kliwon, ya Kliwon. Berarti was gedenya Minggu Kliwon. Kok taruh 7 kan Minggu Pahing ya, Minggu Pahing was gedenya 11. Minggu salah 11 7 Minggu kan ya, Minggu Pahing, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, kan 11. Minggu Pahing
pahing pon wage kliwon legi pahing pon wage kliwon legi pahing rebu pahing ini. Nah, was gedenya ini rebu pahing sedulur. Karena kenapa pakai was gede? Karena si wanitanya atau si targetnya ini fotonya lebih gede daripada si cowoknya ini. Nah, itu sedulur kenapa guna-gunanya was ada was 3, 5, 7, 11. Ada was 3 ini kita gunakan kalau si cewek, misalkan ini si cowoknya nih 14, si ceweknya 7, kita gunakan was kecil aja gitu. Seperti itu sedulur, udah paham ya kan? Nah, itu pembabarannya situ nggak ada kan tempat lain. Terus apa ya, terus itu kan di perhitungan beton. Nah, perhitungan ini kan udah nih, misalkan rebu pahing, kita ambil was gedenya rebu pahing menghadapnya kemana? Pahing itu menghadapnya ke kidul atau ke selatan gitu kan, ke kidul atau ke selatan. Sampai duduknya menghadap ke selatan ya kan, pas ngelakuinnya pas pahing ya, pas was gedenya nih duduknya ke arah selatan. Pahing tahu kan dupanya pahing itu kan 9, berarti dupanya 9. Nah, nanti ajiannya itu dibaca selama 9 kali itu sedulur. Udah ya, udah paham ya, kita pakai caranya dulu itu seperti itu. Ini kan rebu pahing bacanya madep ke arah selatan atau ke arah kidul itu, seperti itu ya. Caranya gimana? Nah, caranya nih, misalkan mana ya, udah nama, kita pakai nama aja, nggak usah pakai foto gaya-gayaan, pakai foto, pakai nama aja. Nama kita baca namanya dia tuh, kita baca terus sambil meditasi kita rekam terus, oh ini begini. Nah, kenapa kita bisa mempunyai feeling, mempunyai kepekaan? Karena pertama dilandasi harus dengan puasa. Kalau sampai nggak puasa, saya jamin nggak akan bisa, saya jamin, kecuali datangnya mujizat tuh. Kalau sampai nggak puasa, saya jamin nggak akan bisa, kecuali ada mujizat gitu kan. Nah, ini nama ini kita panggil, kita tarik ya kan, kita tarik pakai ajian Jolo Sutro. Kemarin ada ya di itu video sebelumnya ajian Jolo Sutro. Kalau sampean ini takut ini video kepanjangan, boleh dilihat di ajian Jolo Sutro. Nah, caranya itu pakai ajian Jolo Sutro kita tarik. Untuk ajian Jolo Sutro, untuk beberapa ajian itu ya kan, nggak diharuskan sama persis, yang penting tahu isinya apa sih ini ajian ini gitu kan, isinya apa, tujuannya apa, jadi itu nggak harus sama persis, nggak harus pakai bersanat-sanat, enggak gitu. Terus apalagi, nah ini udah kita panggil ya, kita panggil sambil kita asapi terus kita panggil nama dia, ini dilakukannya malam. Nah, malamnya apa? Malam rebu pahing. Malam rebu pahing kita lakuin set gitu kan. Nah, ini dilakukannya selama 11 kali karena pakai was gede ya, 11 was gede kan 11, jadi dilakukan 11 kali.
Terus ini yang sering orang menganggap sepele gitu kan, di medsos itu sering banget dianggap sepele. Bisa nggak saya dibantuin gini tapi saya nggak punya mahar. Tuh itu kadang-kadang apa ya, kita diwedar suruh beradab gitu kan, diwedar suruh beradab gini tapi bagus itu pakai assalamualaikum gini gitu kan, emang adabnya ada, cuman itu nggak beradab menurut saya. Nggak beradabnya gimana? Karena meminta bantuan kok enak banget seperti itu gitu. Terus ngomong nggak ada duit, nah, itu contoh orang nggak beradab. Makanya banyak itu di apa, bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakuin, banyak itu saya liatin aja udah ketawa aja gitu, seperti itu banyak contoh-contohnya. Makanya tak diemin aja lah, biarin, mungkin dia happy kali bikin ketenaran atau mau nyari FB Pro gitu tuh. Terus sesajennya nih dulu, sesajennya itu sampean harus beli 3 macam buah ya kan. Buah yang pertama apel merah, apel yang benar-benar merah ya, bukan apel busa. Apel hijau yang benar-benar hijau ya kan. Nah terus anggurnya bebas, mau anggur merah boleh atau anggur hijau juga boleh. Nah terus pisang ya kan, pisang. Terus sampean sediain air kelapa hijau tuh sajinya. Terus bunga cempaka beli 3 tangkai, bunga cempaka 3 tangkai. Terus sampean siapin air kopi hitam tanpa gula, teh tubruk tanpa gula, terus air putih ya sampean siapin, sama beras putih, beras hitam, sama ketan hitam, sama ketan merah 4. Itu sampean siapin kecil-kecil aja tuh itu. Terus kalau dupa ya pakai menyan kuning gitu, dupa pakai menyan kuning. Terus beli rokoknya rokok apa bebas, pokoknya kretek lah gitu, 3 paling enggak. Nah, duduk dulu sedulur. Jadi seperti itu sajennya aja berapa sedulur ya kan. Tapi orang kadang-kadang dengan mudahnya minta tolong gini saya nggak ini gitu kan. Makanya kita kadang kalau untuk seperti itu kita sikapi, tapi kita nggak, ya gimana ya, namanya apa ya, kita itu seperti itu bermain dengan goib itu. Kalau kita suruh kerja dia minta upah ya kan, dia minta upah. Makanya di sini sering saya suruh yang punya media gelanggu ini, tak suruh setel video gitu. Tujuannya apa? Supaya saya juga dapat uang dari YouTube ya kan, sampean dapat apa, banyak yang beli, sama-sama untung gitu kan. Seperti itu sedulur, jadi sama-sama saling menguntungkan. Jadi sama-sama saling menguntungkan ya sedulur ya, seperti itu. Kalau bisa nonton jangan di skip iklannya. Nah balik lagi tadi, sudah beli sajennya seperti itu, duduk misalkan Rabu Pahing ya ke arah kidul. Nah lalu ini kita dupain terus, nggak usah pakai minyak wangi, didupain aja terus set itu. Lakukan setelah 5 azan maghrib atau setelah isya, itu dilakukannya. Mau jam 8 nggak masalah, 8 malam nggak masalah. Kalau kemalaman sampai malah ngantuk, yakin saya malah ngantuk, nggak konsen. Kan yang penting kayak gitu tuh konsen
bukan masalah harus malam nunggu dia setar ke tidur, enggak, yang penting sampean konsen gitu. Terus udah kita ambil nih ya, tadi cara-caranya tuh, gambarannya udah kan. Nah, sampean harus tahu pahing ini ke arah kidul. Nah, sampean masih inget ini? Nah, lihat ini pahing ini ke arah kidul, merah, darah ya kan. Kita apa ya, kan tadi saya bilang ya, beras merah. Nah, berarti darah kan merah, kita ambil beras merahnya berapa, rebu pahing berapa, itu rebu ini minggu rebu 7 pahing itu 9, berarti 16. Ambil berasnya 16 butir, taruh, jepret, puterin terus berasnya, puterin sama potoknya gitu kan, atau namanya dia diputerin terus selama berapa tadi, 11 was 11 ya kan, selama 11 hari 11 hari itu dilakukan seperti itu. Terus apalagi, saya membaca ajiannya sayang masih 30 menit, nanti ini ya saya nggak dapet ini ya ntar. Nah, kalau nggak gini sedulur, nanti disambung lagi itu ya. Sekarang tak kasih tahu ya kan, tak kasih tahu sedulur, hari was ini ya kan, kadang kita mengalami, cuman kita nggak tahu. Nah, contohnya gini, tiba-tiba tingkat kepekaan sampean berkurang, feeling sampean berkurang, intuisi sampean berkurang, terus kok ngelamun aja gitu kan, terus emosional. Nah, terus apalagi ya, daya tahan tubuh tuh menurun, biasanya sakit, meriang, dan bagian perutnya biasanya sakit. Itu kalau ada yang punya ilmu batinan tuh seperti itu biasanya, dia akan ada hari wasnya. Wah, kalau sampean tiba-tiba seperti itu, berarti itu hari wasmu, bulan-bulan wasmu, bukan hari tapi bulan was-wasnya kamu. Makanya kalau sampean seperti itu, lebih baik sampean puasa. Pasti saya jamin, pasti yang mendengar ini pasti pernah mengalami, tiba-tiba kok feeling saya berkurang, tiba-tiba intuisi saya berkurang gitu kan, perasaan saya kemarin jos nih, kok tiba-tiba nggak bisa ini apa-apa, pasti itu. Bawa. Jadi apa ya saudara ya, walaupun orang yang berpuasa seperti saya pun pernah ataupun sering ngalamin kayak gitu. Jadi itu namanya bulan was kita itu wasnya saya lagi besar-besarnya, makanya saya diuji di situ terus diuji. Jadi misalkan ada orang datang ke kita lagi wasnya seperti itu, terus kita merasa nggak bisa apa-apa, wah udah langsung dah seperti itu sedulur. Terus apalagi nih sedulur nih, baru bentar ya, baru berapa sih, baru 34 menit nih. Ya udah, langsung aja bacakan ya sedulur ya, ajian jaran goyangnya.
Nah, jaran goyangnya jadi misalkan ada rambutnya atau kukunya gitu kan. Ya ini dah nih. Ini apa nih? Bulu atau bulu apa? Ini foto atau nama kan. Nah, ini rambutnya atau kukunya ya kan. Terus dicampur beras rebuk pahing 11 jumlahnya, taruh sini. Nah ini dikual-kual nih, ini disimpan ya kan. Pokoknya selama 11 hari ini diritualin terus. Ini diritualin terus yang ini. Selama 11 hari itu diritualin terus. Gitu, seperti itu. Panggil nama dia. Nah, ngeritualinnya gimana? Dilakukan selama 11 kali di atas Isa ya kan. Jamnya bebas, enggak harus sama, itu hanya doktrin. Dilakukan harus di jam sama, jamnya bebas gitu. Sampai lakukan yang penting di atas Isa. Nah udah begitu sampean duduk menghadap kidul atau selatan, sampean bacanya begini sedulur. Nah ini saya bacakan hung wilah hung. Ini kalau namanya ajian itu mantra satu ya kan, harus sering didengar, jangan ditulis kalau bisa ini kan. Yang kedua, pasti dukun itu membacanya cepat, nggak ada mantra bacanya pelan, cepet gitu. Cuman di sini tak pelanin, tak gampang buat sampean biar nulis gitu. Cuman ya itunya dayanya kurang jos. Kalau mau jos itu ya dengerin terus gitu. Jadi gini, ini mantranya hung wilahing sekarang bahwono langgeng niat ingsun ametek ajiku si jaran goyang cemetiku sodo lanang upat-upatku lawe wenang tak sabetake sigorogane si maya asih lulut manut maring jiwa ragane si Anton. Baca lagi. Niat ingsun moto ajiku si jaran goyang cemetiku sodo lanang upat-upatku lawe wenang tak sabetake kiblat gitulah sih, tak sabetake si keluargane si jabang bayine maya asih lulut manut maring jiwa ragane si Anton. Niat ingsun moto ajiku si jaran goyang cemetiku sodo lanang upat-upatku lawe wenang tak sabetake kiblat lorase tak sabetake si korbane si jabang bayine maya asih lulut manut maring jiwa ragane saking kersane Anton. Niat ingsun moto ajiku si jaran goyang cemetiku sodo lanang upat-upatku lawe wenang tak sabetake si keluargane si maya asih lulut manut maring jiwa ragane si Anton. Nah seperti itu udah, itu bacanya seperti itu doang, gampang kan buatnya seperti itu dibuat. Jadi penghafalannya gini, saya minta kasih tahu biar lebih mudah nih, benar-benar mudah. Urutannya legi itu wetan. Jadi kalau orang Jawa itu kiblatnya wetan, kalau orang Arab kan kiblatnya barat, orang Jawa itu kiblatnya wetan gitu. Jadi pembacaan dimulai dari kiblat wetan gitu kan. Misalkan gini, hung wilahung hung wilahing niat ingsun moto ajiku si jaran goyang cemetiku sodo lanang upat-upatku lawe wenang tak sabetake kiblat ketan atau wetan
wetan ase sigur kabane si Maya ase lulut manut maring jiwa ragane si Anton. Satu niat ingsun metu ajiku si jarang goyang cemetiku sodolanang upat-upatku lawe onang tak sabatake si korban si jabung bayine si Maya ase lulut manut maring jiwa ragane si Anton. Niat ingsun metu ajiku si jarang goyang cemetiku sodolanang upat-upatku lawe onang tak sabatake kiblat kulon asih tak sabatake si korban si jabang bayine si Maya asih lulut manut maring jiwa ragane si Anton. Satu niat ingsun metu ajiku si jarang goyang cemetiku sodolanang upat-upatku lawe onang tak sabatake kiblat lor asih tak sabatake si korban si jabang bayine si Maya asih lulut manut maring jiwa ragane si Anton. Nah itu dibacanya sampai 11 kali. Pembacaannya tuh sama, cuman diganti yang arah kiblat ketan, kidul, kulon, lor. Kalau sampean diteliti, nah itu cuman kalimatnya sama, cuman diganti pas kiblat ketan, kidul, kulon, lor, cuman diganti di situnya saja. Ya, ini sampean bisa amalkan ya kan. Tidak perlu bilang kobil tuh, tidak perlu, yang penting sampean harus balas, jangan melewati iklan di channel ini, selalu support channel ini ya kan. Bagikan kebahagiaan dengan sedulur-sedulur semua. Jadi bagi sampean sedulur yang menonton channel ini, jika ada tetangga atau saudara sampean merasa sakit atau rungkat, sampean mari ajak bersama subscribe, mari kita bahagia bareng-bareng, gitu kan. Bahagia bareng-bareng, jangan pas orang lain kesusahan kita merasa senang. Saya yakin yang nonton ini ada, tapi itu enggak bagus. Lebih baik kita bahagia bersama-sama, gitu. Karena agama kita enggak mengajarkan, ya kan. Jangan berbicara agama, yang penting kita enggak pernah diajarkan seperti itu. Seperti itu. Boleh sampean ajak siapapun ya kan, yang penting subscribe channel saya beri gelang, saya beri gelang. Nah kita di sini selain saya juga butuh modal, banyak modal kemarin gonta ganti ongkir gitu kan. Mungkin ada yang minat memaharkan gitu kan, monggo, seperti itu. Jadi ya seperti itu ya sedulur ya. Saya ulangin lagi untuk ajiannya seperti ini. Pertama wetan, kiblat ketan, kiblat wetan, kiblat kidul, kiblat kulon, kiblat lor, gitu ya. Itu dibacanya kalau Rebo Pahing nanti dari was gede kan Rebo Pahing berarti dibacanya 11 kali. Bacanya seperti ini. Niat ingsun hung wilahung hung wilahing hung wilahung hung wilahing hung wilahung hung wilahing. Niat ingsun metu ajiku si jarang goyang cemetiku sodolanang upat-upatku lawe wenang tak sabatake kiblat ketan asih tak sabatake si kuhur gabane si Maya asih lulut manut maring jiwa ragane si Anton. Satu niat ingsun atau ajiku si jarang goyang cemetiku sodolanang upat-upatku lawe wenang tak sabatake si kuhur gabane si jabang bayine si Maya kiblat gitu
kiblat kidul ya tadi ya, kiblat kidul ase sigor panesi japung bayine si Maya ase lelot manut maring jiwa ragane si japung bayine si Anton satu hu gitu kan. Seperti tadi yang pertama tak bilang ya, mantra ajian, mantra ajian itu yang penting sampean tahu maksud, tahu makna. Ini apa sih maknanya kan ngiket gitu, maknanya ngiket itu. Jadi sampean mau baca berbeda yang penting tahu maknanya gitu kan, tahu intinya. Oh nih intinya untuk ini bacaan ini ngiket dari arah Ketan, diikat nih si Maya, diikat dari arah Ketan supaya mendekati Anton. Nah seperti itu, yang penting tahu seperti itu. Walaupun beda nggak masalah, tuh kita itu bukan baca, soalnya kita harus pakai ilmu keling, ilmu rasa. Terlebih nih, boleh kan tadi ngamalin, yang penting sampean subscribe dengan channel ini dan jangan melewati iklan ini, iklan yang ada di video ini jangan dilewati ya kan. Dan diusahakan berpuasa weton. Diusahakan berpuasa weton ya kan. Puasa weton, kalau puasa weton kelahiran atau puasa neptu, paling bagus itu puasa neptu. Puasa neptu di bebas mau Selasa Kliwon, Selasa Pon atau Kamis Legi gitu. Nah saya ngambil 3 neptu dimana dia perhitungannya naik. Nah perhitungannya naik ini dia bisa cocok untuk kita yang baru mau mulai berusaha, misalkan mau buka usaha dagangan, mau usaha nanam padi, mau berusaha apa ya, misalkan ya melamar pekerjaan gitu kan. Pakai neptu naik ini bisa sampean gunain puasa. Di antaranya boleh sampean tulis Selasa Kliwon, Rebu Legi, Kamis Pahing. Itu yang pertama, itu weton neptu naik. Terus yang kedua itu Selasa Pon, Rebu Wage, sama Kamis Kliwon. Terus yang ketiga Kamis Legi, Jumat Pahing, sama Sabtu Pon. Nah itu sampean gunakan waktu puasa itu bagus untuk membuka auramu dengan aura rezekimu gitu. Kalau sampean tidak percaya ya kan, sampean bisa lihat saya membuat channel ini mencari dukungan ya kan. Walaupun banyak yang bilang beli subscribe gitu kan, tapi saya enggak mau beli subscribe. Tapi puji syukur Tuhan itu lumayan sekarang subscribeku ada 600 gitu. Jadi saya mengajarkan karena memang dari pengalaman saya mengajarkan karena sampean udah melihat testimoni saya gitu. Karena saya bergerak bidang untuk pengasihan seperti itu sedulur. Nah terus pokoknya kalau sampean mau ya kan, benar-benar mau belajar kebatinan itu harus dengan puasa. Kalau sampean banyak belajar tanpa enggak puasa, saya jamin hidupmu sekarang rungkat, banyak yang rungkat, saya pasti kalau ditanya punya ajian atau punya keilmuan enggak, punya benda enggak, punya. Terus puasa enggak, pasti uripmu rungkat. Karena apa? Uripmu dikendalikan
karo barang lembut kuwi. Nak sampean poso, sampean sing mengendalikan lembut gitu. Selain itu ya kan, kalau puasa itu kan untuk kesehatan juga tuh. Selain untuk kesehatan juga untuk pondasi kita, kekuatan kita. Sampean suruh puasa aja nanya berapa hari, aduh susah. Zaman sekarang tuh maunya gampang-gampang aja. Yang gampang-gampang itu udah pasti bohongan, yakin. Keilmuan itu yang gampang-gampang bohongan itu. Sampean belajar keilmuan ya kan, wah nanti kamu gini ya, tanpa puasa, yakin saya bohongan itu. Paling cuman urepmu tambah rungkat. Udah disuruh maharin keilmuan ya kan, pas digunain nggak berjalan sesuai ekspektasi, timbulnya rungkat. Nah itu tadi sedulur ya, kalau untuk menarik sukma itu pakai ajian jaran goyang itu seperti itu. Selain itu ajian jaran goyang untuk menarik maling bisa, menarik maling bisa, menarik contohnya ya, saya dulu tuh pernah lupa ini. Jadi saudara tasnya hilang, nah ditemu orang itu saya tarik pakai jaran goyang, ini bisa ditarik gitu. Itu yang penting sampean tahu ini maknanya jaran goyang apa, untuk mengikat ya kan, mengikat dan menarik. Kayak misalkan mengikat Maya ini biar ketarik suka sama si Anton gitu. Tujuannya kan mengikat dan menarik. Nah jadi bisa untuk sukma ditarik bisa, tinggal sampean perdalam apa makna, apa isinya ya kan. Yakin jos, apalagi dengan puasa, jos, saya jamin jos. Tapi kalau ilmu nggak pakai puasa, saya jamin sampean terkontaminasi, terbohongi. Apalagi sampean beli kodam yang harganya 200.000, giliran di Terawang, wah kamu kodamnya ada naga, wah itu ciri-ciri orang terkontaminasi. Itu nanti kalau seperti ini kurang paham, boleh tanya-tanya di kolom komentar ya kan. Di kolom komentar bisa tanya-tanya, yang penting jangan pernah lewati channelku biar dirimu bahagia. Jangan pernah lewati iklan di channelku, sudah banyak buktinya ya kan, sudah banyak buktinya. Oke ya, masih 7 menit lagi, udahlah nggak apa-apa lah. Salam Rahayu, salam subscribe Kejawen Nusantara Merdeka.